Lokasi Kampung Cotbau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, masih satu kota dengan tempat tinggal saya. Hanya saja berbeda kecamatan. Kampung Cotbau masih berada di daerah kota. Lokasi komoditas pertanian yang saya pilih bertepatan dengan rumah warga dan jalan raya. Karena komoditas pertanian tersebut berada di tengah-tengah jalan raya dan rumah warga, kondisinya terlihat biasa saja dan tidak nampak komoditas pertanian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Judi Rahmayanti dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan daerah tempat tinggal saya yang memiliki komoditas pertanian yang lokasinya berada di Kampung Cotbau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Enjoy this video. Pertama, kalau saya boleh tahu nama Bapak siapa, asal Bapak, dan apa di sini tempat tinggal Bapak? Asal saya dari Kota Bawah Timur. Kota Bawah Timur. Kerja di sini sekarang udah menetap kemari. Saya Wahab. Usianya masih muda, 61 tahun. Di kebun ini apa tanaman apa aja Pak yang ada di Bapak tanam di sini? Kalau di sini tanamannya coklat sama cengkeh. Itu tanaman tua. Tanam. Kelapa nyisip. Yang fokusnya cengkeh sama coklat. Cengkeh sama coklat Pak ya. Ya. Berarti yang paling sering ditanam di sini cuman cengkeh sama coklat, yang Sama lain. coklat. Kalau tanaman muda dari sana itu lain. Kalau hijau sayur itu kan lain hari-hari. Kalau tanaman tua ini fokusnya cengkeh, coklat. Kalau coklat cengkeh ini kan tahunan. Tapi kalau coklat produksinya ada 3 bulan sekali, itu selalu ada. Ini kan lagi musim. Maksudnya belum masa tua musim ya. Nanti 3 bulan ke depan panen. Cuman kendala bagi coklat sama kadang-kadang buahnya kita lihat banyak kan, tiba-tiba kering, hangus. Itu penyebabnya saya belum tahu. Bapak bisa ceritain sedikit Pak, kayak mana penanaman cengkeh tuh? Kalau cengkeh kita tanam itu pertama kali kan pembibitan. Pembibitan tuh kita beli yang usianya udah 2 tahun. Paling muda. Lalu tanam. Nah, di saat kita menanam itu kalau kena musim kemarau kita perlu penyiraman. Nah, itu kalau pas di musim hujan ada dibantu itu aja. Cuma kendala di saat menanam itulah kalau bibit yang kita beli, mereka kan penyemaian itu kasih pupuk, pertumbuhannya cepat. Pas kita tanam kita kan nggak mau kasih pupuk lagi, daya tumbuhnya udah berkurang, kebanyakan mati. Ya harus kita cari yang tradisional punya lah. Pembibitan tradisional. Itu kan disemai tanpa pupuk. Walaupun pupuk kandang pengolahan. Jarak tanam dari satu batang ke batang yang lain itu paling kecil 7 meteran meter. Apa cuaca mempengaruhi juga Pak penanaman cengkeh nih? Cuaca pengaruh, kalau kita daerah ada air nggak ada pengaruh, misalnya bisa kita siram. Tapi daerah yang itu kan harus lihat waktu hujan. Musim timur hujan. Kalau musim barat ada hujan, cuman jarang. Jadi saat udah masuk musim penghujan itu kan musim tanam sebenarnya. Saat itulah kita tanam musim timur. Usia cengkeh kalau ditanam, kalau dipanen Pak itu berapa? Dari masa tanam ke panen. Iya, usianya 5 tahun. 5 tahun. Itu paling cepat. Berarti kalau misalnya semua penanaman pohon tergantung usianya juga Pak, Ya. dipanen. Kita tanam misalnya prediksi kita, perhitungan kebiasaan kita tanam misalnya tahun 2020, 5 tahun ke depan
ada mesan. Itu nggak semua batang, baru coba-coba ada yang agak subur ya cepat kan gitu, tergantung tanahnya juga. Kalau jenis cengkeh yang ada di Bapak tanam di sini, Pak? Kebanyakan Zanzibar. Zanzibar itu daya tahan batangnya kurang daerah kita, karena daerah asalnya itu kan mereka menanam dan pupuknya cukup. Masa buahnya pun lebih cepat. Kalau misalnya kita tanam bibitnya bagus, olah tanah pupuk cukup, enggak sampai 5 tahun udah berbuah dah. Cuman kalau cengkeh tradisional kita itu tetap 5 tahun 6 tahun. Itu aja. Yang menghambat penanaman cengkeh apa, Pak, biasanya? Biasanya ya hambatnya kalau kebunnya tidak bagus, pagarnya tidak utuh, hama babi dipatahin. Itu penyiraman kalau nggak ada air. Tuh. Kalau sistem sekarang ini pupuk itu kan dari pertanian. Hari itu ada ke tempat saya itu dari perkebunan, ada dibagi pupuk tanaman tuan. Cengkeh yang biasa Bapak panen itu dikonsumsi atau diperjualbelikan lagi, Pak? Dijual pada tengkulak. Pengumpul. Jadi pengumpul ini kalau di cabang ini yang paling besar itu ngumpul di Paya Senarak. Kalau untuk kita makan kan nggak mungkin. Jadi di pasar 2000 itu makan des. Harga sekilonya berapa, Pak? Sekarang 52. 52, Pak, ya? 52.000 itu jauh dari tahun-tahun duluan. Berarti setiap tahun naik, Pak, harganya? Bukan naik, turun malahan. Pernah dulu pertama saya di sini 120, turun 90 per tahun itu turun, hingga sampai sekarang ini 50-an. 50-an ini kalau dihitung dari segi perawatan itu nggak sesuai. Kan Bapak bilang selain cengkeh ada coklat juga, Pak, ya? Itu apa penanaman coklat sama kayak cengkeh juga, Pak? Coklat lebih cepat berbuah. Lebih cepat berbuah. Berarti proses tanamnya juga sama, Pak? Sama. Hujan. Usia panennya juga? Enggak sama, lebih cepat ya. Dia 3 cepat. tahun kalau bagus kita rawat sudah ada hasil. Itu bukan menurut orang pertanian, menurut saya yang udah saya kerjain itu. Kalau cengkeh kan tadi Bapak jual. Coklat gitu Kalau juga. coklat juga sama, Pak, ya? Sama. Hama yang ada pada tanaman cengkeh sama coklat tuh, Pak? Kalau hama tanaman cengkeh itu ulat batang. Ulat batang. Dia dibor, dia punya batang itu buat sampah. Coklat ada juga sama. Kalau hama itu sama di coklat kayak gitu, di cengkeh pun kayak gitu. Ulat batang itu obatnya yang nggak tahu. Biasa Bapak mengatasi hamanya dengan apa, Pak? Ya obat yang biasa saya pakai itu lantaran nggak ada lainnya, coba-coba itu pembasmi semut. Disinfektan itu, Pak? Ya pembasmi semut. Ada yang berhasil, ada juga yang enggak. Kalau masih baru mungkin berhasil, tapi kalau udah dia bor, dia sifat ulat itu kan dibor sampai tembus batang. Kalau udah hatinya kena tuh nggak ada harapan, hati daripada batang. Kan kalau disinfektan itu kan bahan kimia, Pak, ya? Ada cara mengatasi hama dengan cara alami gitu, Pak? Tradisional. Nggak ada. Berarti memang pakai disinfektan itu aja, Pak, ya? Kalau kita coba tradisional ada juga pakai tembakau. Kita sumbat dia punya lubang pakai tembakau. Ya mati. Ya perkembangannya ulat itu kan enggak akan mati. Tapi kalau sistem penyemprotan itu kan udaranya pun di batang, di daun kena. Berarti kalau misalnya disemprot pakai disinfektan itu kualitasnya masih bagus, Pak? Masih bisa dikonsumsi buah-buahnya? Nggak ada pengaruh ini? Ada untuk buah coklat misalnya kita semprot ya kan,
biji coklat tuh nggak terpengaruh, aman ya. Cengkeh pun gitu. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next my video. Bye bye.